doa khusus awal dan akhir tahun. Itu doa yang hoax, doa yang tidak ada sumbernya. Kalau antum baca di situs-situs internet, banyak kalangan saudara-saudara kita ya, dari kalangan mereka yang suka dengan hal-hal seperti ini, itu mereka bawakan doa awal tahun, doa akhir tahun, namun tidak dibawakan riwayat siapa, di kitab apa jemaah. Doa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma alimtu min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa dan seterusnya jemaah. Biasa kalau doa yang bid'ah begitu ribet, pusing. Antum coba doa antara tarawih itu. Antara tarawih dan witir itu ada doa. Kamilin itu yang pakai kamilin. Kitab hadis satu pun, hatta hadis palsu enggak ada. Sebagaimana kata Abu Syamah tadi. Hatta hadis palsu, kumpulan hadis palsu, itu doa itu tidak ada jemaah. Kalau ada kan lumayan, walaupun palsu. Ini hadis palsu saja tidak ada. Lalu kok bisa dibacakan dan dipatenkan, dilaminating, ditaruh di pinggir masjid sini, dilaminating, baca yang baca muadzinnya atau baca bilalnya. Naudzubillah min dzalik. Doa akhir tahun, termasuk doa awal tahun. Ya. Maka kata para ulama di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid, la yathbut fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awalil 'am. Tidak ada dalil sahih di dalam syariat sesuatu pun baik itu zikir atau doa untuk awal tahun. Ya, wa huwa awal yaumin aw lailatin min syahri Muharram, yaitu malam atau hari pertama di bulan Muharram. Wa qad ahdatsan nasu fihi minad du'ai wadz-dzikri wal dzikrayat, dan manusia telah mengada-ada dalam masalah itu kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid, berupa doa, zikir atau dzikrayat. Dzikrayat yakni peringatan. Wa tabadulit tahani wa sawmi akhir yaumin minas sanah, atau saling menukar ucapan selamat. Ini ucapan selamat tahun baru, dibalas ya selamat juga gitu kan, dibalas baik lewat WA atau lewat dan yang semisal, atau puasa di akhir tahun ila ghairi dzalika mimma la dalila alaihi, dan seterusnya dari hal yang enggak ada dalilnya sama sekali. Ini ibadah jemaah, ibadah. Maka ibadah labud, wajib untuk berpedoman kepada dalil. Bila ada orang menyebut bahwa doa awal tahun akhir tahun dari Nabi, maka bohong, sebab zaman Nabi belum ada awal tahun. 10 tahun Nabi menjadi presiden raja di kota Madinah, tak ada awal tahun akhir tahun. Mereka dah ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Rajab, Syaban, Ramadan, Muharram, Safar, tapi tak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka kita tak pernah tahu bila Nabi lahir tahun sekian, tak ada. Bila Nabi lahir tahun gajah, bila Nabi Isra Mi'raj tahun Uduka Cita, bila tahun itu ada banjir, mereka sebut Amul Faidan, tahun banjir. Bila tahun itu ada orang meninggal pakcik Nabi, meninggal isteri Nabi, mereka sebut tahun duka cita. Tahun 10 tahun Nabi tak ada tahun baru, tahun hijrah. Lepas itu naik Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, pun tak ada kalender. Lepas itu naik pemerintah Sayyidina Umar, maka ada gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari yang menerima surat dari Romawi. Bila dia pandang ada tarikh hari bulan Ogos, kita kenapa tak ada? Maka bermusyawarahlah pada masa kekuasaan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Selepas itulah ditetapkan Muharram sebagai bulan 1 dimulai dari sejak hijrahnya. Maka kita pun punya tahun 1439 Hijriah. Hijrah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas itu barulah kita tampak. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya umum saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Nak makan, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nak masuk dalam toilet, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak masuk masjid, baca doa. Maka dalam hari-hari yang baik pun dia baca doa. Dia masuk bulan Muharram, dia baca doa. Dalilnya mana? Dalil am.
Yang perbuatan tak boleh dilakukan, tidak ada dalil sama sekali. Dalil am tak ada, dalil khas tak ada. Maka tentang awal tahun, akhir tahun, ada dalil khas, dalil khusus tak ada. Sebab tahun itu tak ada zaman Nabi. Tapi dalil am, dalil umum ada. Meminta kepada yang baik-baik. Ini awal Muharram baik, supaya sampai setahun ini baik, anak istiqamah, dijauhkan dari perbuatan zina, dan sesuai tajuk kita malam ini, diberikan sabar dalam ketaatan. Minta kepada Allah. Dan satu dua benda yang saya tahu. Nak kata bid'ah tak bid'ah, nombor dua, saya masukkan dia bab nombor dua. Tapi saya cerita pengalaman saya. Pengalaman saya tengok di Baghdad, yang baca doa awal tahun akhir tahun ni puak-puak Syiah Ismailiyah. Sebab mereka percaya daripada 1 Muharram nak pi sampai 10 Muharram tu, 10 hari ni mereka akan bersihkan tanah Karbala. Cuci tanah Karbala, Kaabah yang mereka buat di Karbala tu mereka akan hias, lampu mula mereka pasang. Ini betul-betul total baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, total daripada Syiah Ismailiyah yang kita duk perang dia selama ni. Tapi apa daya kita nak bagi tahu? Mereka serang Syiah, mereka tangkap Syiah, tapi zikir Syiah depa buat. Amalan Syiah depa buat. Depa kata Syiah baca macam lain, kita baca macam lain. Tak kira lah baca macam lain, tapi dia baca hari yang sama. Bukan amalan Nabi, bukan amalan para sahabat. Tidak ada riwayat. Hadis dhaif pun tidak ada. Tambah lagi hadis sahih yang menceritakan baca doa awal tahun, akhir tahun. Hadis dhaif pun tak ada. Tambah hadis sahih. Yang ada palsu lagi ada. Jadi tak mau. Kita nak ambil jalan selamat. Kita dah habaq dah tadi. Kita yakin dengan Quran dan sunnah dan cara hidup sahabat. Umar yang dikatakan susun bulan-bulan tu, Umar pun tak ada baca doa apa. Bukan kata Umar Al-Khattab, Umar Rajab pun tak baca doa ni. Ini betul-betul bid'ah yang menyesatkan manusia. Sampai peringkat orang dah beragama dengan dia. Dan kita tak boleh nak buat apa. Jadi, bebaskan diri. Kebetulan kita masuk masjid, dia bagus punya doa angkat tangan. Kita tengok mazhab Syafi'i pun tak ada. Dalam Syafi'i, nak buka kitab apa doa awal tahun, akhir tahun. Nawawi tulis Al-Azkar, himpun semua doa. Awal tahun tak ada, akhir tahun tak ada. Rupanya kitab Syiah. Tapi apakan daya? Kata Zaitun Sami'un dalam lagu dia, kau buat aku seperti rama-rama penghias dinding. Dia kata kan, hang buat aku macam rama-rama keras tu, hias dinding hang saja. Kita duk bagi tahu, dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Baik, ini adalah masalah doa. Jadi anda doa boleh kapan saja. Kemudian masalah doa awal tahun, akhir tahun, anda boleh doa di pagi hari, boleh doa di sore hari. Nggak ada tuntunan Nabi mengatakan kamu doa di pagi hari, nggak ada. Doa kapan saja, boleh pagi, boleh sore. Cuman kita tidak bisa doa setiap saat. Kalau tidak bisa pagi sore, ya seminggu sekali deh doa. Itu sudah pelit banget doa. Ya kalau kita doakan setahun sekali, apa salahnya berdoa? Dan doain, kemudian lihat, masalah doa akhir tahun, awal tahun itu, di dalam doa itu ada makna untuk introspeksi diri, makna evaluasi, makna berharap kepada Allah. Dari maknanya nggak ada yang salah. Selagi kaidah yang pertama sudah dipakai, bahasanya berdoa adalah boleh dengan bahasa apapun, lafaz apapun, permohonan apapun, sampai sandal yang putus pun boleh. Nabi mengajarkan, sandal terputus, doa dulu, sandal. Hadis sahih juga. Doa kok urusan sandal. Artinya apa? Nyambung kepada Allah, terus diperkenankan. Ini masalah doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, jangan anda gampang ngomong doa itu langsung bid'ah. Baik, doa awal tahun, akhir tahun, doa pagi, doa sore anda boleh buat. Karena waktu pagi dan sore waktu berdoa. Pagi sore juga berdoa kok. Ada pun masalah awal tahun dihubungkan dengan tahun, minggu di awal ke minggu. Jadi selesai masalah doa anda boleh membuat doa dari diri anda sendiri. Dan contoh doa banyak dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari ulama. Imam Syafi'i punya doa khusus. Tawajjuhat. Ibtihal Imam Syafi'i punya doa khusus. Doa, nggak ada diajarkan Nabi, bukan diajarkan Nabi, akan tapi berdoa dari diri beliau sendiri. Ada masalah doa. Kemudian masalah doa, ini masalah doa apa tadi?
awal tahun akhir tahun, boleh Anda membaca doanya. Jangan mudah mengatakan bid'ah ya akhwan, wahai saudara-saudaraku. Begitu mudahnya orang mencaci saudaranya. Itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam hatinya. Dan kami jamin, yang mengatakan membuat doa adalah bid'ah, kami jamin dia tidak akan lepas daripada doa tambahan. Suruh cari dalam hidupnya. Cuman kadang-kadang begitulah, ada kebencian di antara sesama kaum muslimin, mengatakan bid'ah, sesat dan seterusnya. Baik, kemudian doa awal tahun maknanya juga sah. Kalau Anda tidak mau doa itu, Anda boleh doa yang lainnya, lebih panjang lagi boleh. Kemudian ada makna, kemudian juga katanya hal-hal yang semacam ini nggak pernah memang doa itu tidak dari Nabi. Kami selalu sampaikan doa yang dibaca itu tidak dari Nabi kok. Dibuat oleh para ulama. Dan Anda pun boleh membuat asalkan maknanya benar. Boleh dari diri Anda sendiri. Tidak ada larangan membuat doa. Tidak ada larangan menyusun doa dari diri sendiri. Tidak ada. Dan ini kesepakatan. Anda boleh membuat doa dari diri Anda sendiri. Yang nggak boleh adalah mengatakan doaku lebih bagus dari doa Nabi. Itu yang salah. Nah itu. Kalau buat doa sendiri sah-sah saja. Mana ada larangan? Yang ada perintah doa. Nggak ada inovasi dalam hal ini. Nah ini loh, kadang orang kok begitu gampangnya mengatakan membuat doa bid'ah. Anda sendiri nggak sadar, yang membid'ahkan pun nggak sadar membuat doa. Memang sudah disepakati, jika Anda berdoa dengan lafaz yang diucapkan Nabi, jelas itu lebih bagus, karena Nabi lebih tahu yang layak untuk diminta. Cuma kalau kita berdoa asalkan maknanya benar, nggak ada larangan. Dari masa ke masa ulama membuat doa. Ada doanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berdoa yang tidak pernah diajarkan Nabi waktu ada orang kritik, Allah rahimallahu imran ahdadi uyubi. Ya Allah, berikanlah kasih sayang pada orang yang menunjukkan. Nabi tidak pernah mengajari doa semacam itu, tapi berdoa enggak bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, sahih riwayat. Banyak doa dibaca oleh sahabat Nabi, tapi itu adalah doa permintaan sesuatu yang sah.